Di antara gelap jalan tol Malaysia, kemanusiaan dipermainkan dalam wujud paling buruknya. Seorang pekerja migran Indonesia ditemukan dalam luka yang tak hanya menggores daging, tapi juga merobek martabat manusia. Tragedi tak berperi kemanusiaan itu disaksikan oleh Uya Kuya. Pria yang dinonaktifkan sebagai anggota dewan itu begitu terpukul melihat kondisi PMI yang notabene seorang perempuan dengan keadaan yang begitu tragis lantaran diduga sebagai korban pembunuhan berencana. 2 hari yang lalu saya dapat kabar ada seorang PMI di Malaysia yang di Kuala Lumpur ya yang mendapatkan kekerasan di penganiayaan. Dia tuh katanya sih korban pembunuhan berencana tapi ditemukan hidup di pinggir jalan tol. Jadi pelakunya itu ada 6 orang, 1 laki-laki dan 5 orang perempuan. Itu katanya warga negara Indonesia juga. Dan sadisnya itu adalah dia itu di matanya, terus bola matanya terus habis itu tangan kanan kiri, terus kuping juga, telinga, badannya semua, dan organ itu dan matanya pun setelah di itu juga di. Uya yang selama ini ringan tangan menolong para PMI yang alami nasib tragis di negeri orang langsung terbang ke Malaysia ketika mendengar kabar itu. Setiba di sana, Uya langsung mengurus biaya perawatan korban asal Blitar yang ditemukan oleh pengemudi ojek online tergeletak dalam kondisi tidak manusiawi di pinggir jalan tol. Waktu dibuang di pinggir jalan tol pun itu sempat, tapi ditemukan sama petugas kayak kalau di Indonesia tuh apa sih, ojek yang suka nganter-nganter makanan ya, ojol yang nganter-nganter makanan gitu, kayak ditemukan di situ tanpa kira dipakein baju katanya, dan itu dibawa, ditelepon polis dan dibawa ke rumah sakit, dan alhamdulillah nyawanya selamat gitu dan hidup. Tidak ada yang lebih mengerikan dari kesadaran saat rasa sakit datang tanpa ampun. Sang korban tidak pingsan, tidak lari, hanya bisa menyaksikan pelaku yang notabene orang Indonesia menyiksa tubuhnya dengan cara paling keji, kejam, dan tidak manusiawi. Ngenes sekali waktu saya tanya, waktu matanya sadar apa nggak, dibilang dia sadar. Dia ingat kejadiannya, dia sampai tahu dia dinaikin mobil apa, segala macam dia tahu, segala macam. Jadi kebayang kan, udah disiksa, dimasukin cabe, dia sadar, tetap sadar gitu. Sakitnya kayak apa gitu kan. Punggung, pinggang, belakang tuh. Dan kabarnya motif dugaan pembunuhan berencana ini adalah kecemburuan. Lebih dari itu, siksa keji ini bukan kali pertama dialami oleh sang korban. Sementara itu, meski berusaha bersembunyi di balik dusta, akhirnya kebenaran selalu tembus dinding kebencian. Pelaku itu sekarang diam dalam penjara, menanti proses hukum yang terus dikawal Uya. So far kan pelaku ini katanya sih yang saya dengar sama polisi sudah ditangkap. Ya, awalnya tidak mengaku, tapi katanya akhirnya mengaku bagaimana ya. Tapi ya tugas kita juga untuk melindungi, dan makanya kalau setelah keluar dari rumah sakit saya harus pikirkan di mana Mbak Ayu ini harus, kalau emang dia tetap ingin di Malaysia dan ingin ini diadili, ya mau nggak mau dia harus tetap sebagai korban dan saksi harus di Malaysia, dan kita harus taruh di tempat yang memang aman, tidak bisa ya diancam siapapun gitu lah. Sementara yang ditangkap katanya sudah ada beberapa, dan di kantor polisi ya berarti ya. Ya. Maksudnya belum sempat ketemu sama? Belum, tapi saya udah dapat foto-fotonya, tapi nggak mungkin saya share di sini sih. Dan kasus dugaan pembunuhan berencana ini akan diproses sesuai dengan hukum Malaysia. Pada simpul ini, Uya yang sudah tanggung seluruh biaya perawatan korban akan terus mengawal hingga kebenaran terungkap serta keadilan ditegakkan. Karena lokus deliktinya ini ada di Malaysia, walaupun ini korban dan pelaku sama-sama orang Indonesia, ya dia harus diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berada di Malaysia. Dalam penderitaannya, yang diinginkannya bukan ganti rugi, hanya pulang ke kampung halaman. Namun kepulangan tak semudah itu, lantaran proses hukum akan berjalan. Tapi benarkah Uya akan serahkan seluruh keputusan pada korban? Tadinya kan dia minta untuk dipulangkan ke Blitar, saya juga sanggup tadi untuk memulangkan ke Indonesia, tapi kan permasalahannya kalau dia pulang, artinya takutnya
case yang di sini tidak bisa jalan karena dia sebagai korban dan saksi. Jadi tapi terserah sih. Nanti saya serahkan pada korban ini maunya gimana ya, nanti ya kita ikutin aja maunya gimana. Tapi saya siap bantu. Oke. Dan saya udah di sini juga udah berapa hari, jadi saya belum bisa pulang sampai dia keluar di rumah sakit karena kalau nggak siapa yang bayar. Dalam jeda di antara kasus, ada kisah lain yang tak terliput kamera tentang mereka yang lumpuh tapi masih berharap pulang. Uya Kuya datang bukan sebagai artis atau politisi, melainkan manusia yang masih percaya bahwa bantuan tak harus dipanggil dengan jabatan. Dalam setiap pulang yang ia urus, ada sejarah kecil tentang rasa peduli yang menolak mati. Kan saya juga di sini sekaligus juga mengurus beberapa PMI juga, ada yang stroke. Jadi PMI ada ibu-ibu yang sudah stroke di sini selama 2 tahun. Dia kesulitan di sini, terus kita juga akan urus juga kepulangannya ke Indonesia. Dan ada juga yang tahun lalu kita juga urus, ada asal Sumatera Utara, dia korban tabrak lari, ya. Pada saat itu dia lumpuh dan sekarang sudah membaik. Kita bantu pada saat itu dan kita janji akan pulangkan, tapi dia tidak bisa pulang karena masih proses pengadilan di sini. Jadi kita akan tengok lagi juga di sini. Ya. Meski statusnya dinonaktifkan dari DPR, jiwa kemanusiaannya tak pernah dibekukan. Ia menjalaninya dengan dana pribadi, dengan restu istri dan anak yang menjadi cahaya dalam langkahnya. Dalam setiap video call dengan keluarga, ia tak hanya berbicara tentang rindu, tapi juga mewariskan panggilan untuk menolong sesama. Baginya, kekuasaan bisa hilang, namun tanggung jawab kemanusiaan tak pernah punya masa jabatan. Sebetulnya kalau urusan kemanusiaan ini, apalagi urusan perlindungan pekerja migran Indonesia, itu sebetulnya dari, kalau lihat sosmed saya, YouTube saya, mungkin dari tahun 2000 berapa ya, dari 4 tahun 5 tahun yang lalu gitu saya udah melakukan ini. Dan terlepas sekarang saya masih saya di DPR kan sekarang dinonaktifkan. Saya tidak terima gaji, tidak terima tunjangan, beneran tidak terima. Tapi kan memang selama ini pun saya melakukan ini dari dana pribadi saya, dari uang pribadi saya, dan saya tidak merasa diberatkan karena memang sudah tekad saya dari dulu memang untuk perlindungan pekerja migran ini memang jadi bagian dari hidup saya, di mana saya ingin mengabdi juga dan bermanfaat buat orang banyak. Saya dan anak saya itu mendukung. Kalau lihat di YouTube saya yang 2 minggu lalu ya, saat saya menengok rumah saya pertama kali di Jara itu kan saya telepon video call sama Cinta. Cinta malah bilang pokoknya Cinta bakal belajar yang rajin, bakal jadi orang sukses. Malah bilang kalau kamu Cinta udah sukses, Papa retire aja katanya, pensiun aja, nanti Cinta yang terusin. Terus aku bilang juga, tapi walaupun Papa pensiun, Papa tetap akan melakukan inilah untuk kemanusiaan. Dan malah saya pengen Cinta juga janji dan Nino juga, nanti juga mereka ikut jadi ambil bagian juga dalam perlindungan pekerja migran, dalam nolong-nolong orang. Kemanusiaan ini tetap, mereka udah punya penghasilan lagi, nanti kan mereka kan sekarang kuliah di sana berhenti, YouTube segala macam kan total berhenti ya. Tapi kalau mereka udah sukses, mereka janji akan menjadi bagian bersama-sama keluarga saya